air minum, akses air minum seluruh Indonesia, ya. Makanya ini programnya dari Kementerian PU, ya, bekerja sama dengan semua kabupaten kota yang ada dimanapun itu berada. Kemudian 0% rumah kumuh, yang pemerintah Kota Bontang sudah mengeluarkan SK wali kota itu ditentukan sebanyak 125 hektar wilayah kumuh. Dan selama 4 tahun pemerintahan kami dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, tinggal 25 hektar. Udah 100 hektar yang kita selesaikan untuk bagaimana kita bisa ada target kotaku tersebut. Kemudian yang 100%-nya sanitasi. Nah, kalau kita bicara saat ini tentang biofuel, yaitu tentang ipal komunal untuk jamban keluarga, itu adalah salah satunya adalah sarana sanitasi. Ya, program kita seluruh Indonesia adalah Indonesian Free Defecation. Indonesia bebas dari buang air besar sembarangan. Nah, sekarang tadi saya jalan ke situ, baru jalan plung. Nah, saya bilang sama Pak Camat, apa itu Pak Camat? Di situ baru masuk udah plung. Ya, seperti itu. Kemudian habis itu pasti banyak ikan yang makan-makan. Habis itu ikan kita makan. Ya, selesailah sudah. Nah, ini yang bagaimana saya ingin menyadarkan masyarakat. Makanya waktu saya lihat ini, saya akan ingatkan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Bontang. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, kita membentuk BKM LKM tadi sambutannya. Terima kasih Ketua BKM LKM Karya Bersama Gunung Elai, yang berharap bahwa program dari Pertagas ini tidak hanya sampai di sini. Mungkin nanti dengan CSR ini kita konsentrasinya Pertagas menyelesaikan masalah buang air besar sembarangan itu harus selesai. Kan sebetulnya satu komunal itu hanya 15 juta ya, untuk 15 rumah atau untuk berapa rumah. Kalau sekarang Pertagas memberikan 150 juta, berarti ada 10 kali 100, berarti 150 ya. Rumah-rumah ini akan tidak buang air besar langsung ke laut atau kemanapun. Memang merubah perilaku tidak mudah, ya. Ada saja yang kita sudah berikan ini karena bau dipotong. Ada di mana itu Pak Camat? Ya, ada dipotong, dia tahan baunya, katanya dipotong, akhirnya nyemplung lagi. Nah, ini kesadaran masyarakat itu juga harus kita sampaikan bahwa penting menjaga kesehatan, penting menjaga lingkungan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya 25 hektar lagi, tapi insya Allah tahun ini akan selesai semuanya, ya. Walaupun perlu kerja yang sangat maksimal, karena itu tadi kita buat ini, kemudian responnya seperti ini. Tetapi tentu niat kita bersama adalah bagaimana kita sama-sama menyediakan kota tanpa kumuh. Kemudian ini ada CSR dalam rangka kota tanpa kumuh. Target pemerintah pusat itu 2019, Indonesia semuanya kotaku, kota tanpa kumuh, livable and sustainable. Kota yang layak huni dan kota yang berkelanjutan. Tapi apalah daya. Dulu waktu saya masih jadi ketua DPR, pernah saya ke Filipina karena Pak Sofyan pernah membangun. Kalau dulu kan bedah rumah, tetapi Pak Sofyan itu punya program bedah kampung berbasis pantai, semua satu total. Dan akhirnya pada waktu saya dengan Pak Sofyan jadi pembicara di Filipina. Dan pada waktu itu kita bicara sanitation for all 2009. Sanitasi untuk semua orang di tahun 2009. Tapi apa boleh buat? Maju lagi. Dulu dengan MDGs, Millennium Development Goals. Millennium Development Goals sudah habis tahun 2015, sekarang kita masuk lagi ke SDGs, Sustainable Development Goals, dengan program-program yang ada. Termasuk salah satunya adalah wilayah tanpa kumuh. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita organisasi pemuda juga dengan Karang Taruna yang alhamdulillah berperan aktif dalam bagaimana sama-sama membebaskan atau mencapai kota tanpa kumuh. Ini ya, kita lihat nih ya, kita bentuk kelembagaan yang dibentuk, kolaborasi penanganan kumuh Kota Bontang. Jadi pemerintah Kota Bontang ya dengan kelembagaan yang ada, bagaimana kita sama-sama ya akan menyelesaikan permasalahan kumuh. Kemudian berapa sih yang sudah dilakukan dengan realisasi kegiatan? Jalanan lingkungan 11.253, kemudian drainase, kemudian jembatan. Ini di luar dari, ini khusus untuk yang kotaku. Tapi masih banyak kegiatan lain. Ini yang saya sampaikan, realisasi kegiatan yang kita sudah tentukan 125 hektar. Ya, kemudian ada lagi, apalagi ini sosial, sarana persampahan dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan penerima manfaat ya kepada siapa 19.157. Bapak Ibu sekalian, namun ini semua kalau kita bicara kota tanpa kumuh tidak akan pernah berhasil apabila masyarakat tidak menurut perilaku.
kita sedih. Ini masih mending waktu saya dulu ke Tanjung Priok, airnya itu hitam. Kita masih mending, masih kelihatan hijau-hijau. Daerah lain itu hitam coklat kayak apa? Kayak oli. Saya dengan Ibu Haji Erinawati bilang, Pak Dirjen dulu kalau misalkan Bontang bisa bersih, saya akan kasih 150 apalagi alat ini alat apalagi untuk mesin LPG yang 3 kilo, dan dilihat alhamdulillah kita dikasih 150 buat nelayan. Padahal kita rasa kita masih kotor. Ya banyak sekali yang kita lihat sampah, tapi alhamdulillah kita masih jauh lebih besar. Tapi saya ingin zero waste. Ya, kita pengen 0 sampah. Bisa kita lakukan tergantung dari kita. Walaupun pemerintah Pertaga sudah bicara kemana-mana, tetapi kalau masyarakatnya masih buang tuh, saya lihat botol aqua, ada helm, ya helm bekas saja nyemplung di laut, kandang ayam segala macam. Jadi menjadi tugas kita merubah perilaku ini dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Indonesia bisa kuat, di dasarnya adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, ya. Nah ini, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ini adalah penerimaan manfaat, kemudian dan sebagainya, kalau ini program-program yang baru sudah serikan. Jadi ini kolaborasi, bukan hanya Kotaku saja, tetapi kolaborasi antara pemerintah dengan program dari Kementerian PU. Nah ini kita beli ekskavator, amfibi, kita bikin kalau di pesisir itu sistem RO. RO itu adalah bagaimana air laut dijadikan air asin, dijadikan air tawar. Itu digusung, Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti. Ya, jadi gusung udah nggak beli lagi air. Tapi saya ingin di semua pulau-pulau dapat juga RO. Ya, kemudian kita lihat di sini program-program. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah ketika perusahaan memberikan bantuan CSR-nya, tolong dijaga, tolong dipelihara. 150 juta untuk biofuel ini betul-betul dimanfaatkan. Tadi ketua apalagi STM masih berharap ini hanya 1 RT, pengen di 2 RT. Seperti itu, pengen di 3 RT, ya. Jadi hari ini pun kita membahas Forkohat, Forum Kota Sehat, salah satunya adalah Bontang Free Defecation, bebas buang air besar sembarang tempat. Alhamdulillah untuk di kelurahan yang di Bontang itu rata-rata yang masih belum maksimal IPAL-nya adalah di atas laut. Bontang Kuala kita bangunkan pertama kali, belum ada daerah lain, belum ada program Kotaku, kita sudah bangun di zaman Pak Sofia dulu bangun IPAL komunal karena itu destinasi wisata. Apa yang terjadi? Terjadi di dalamnya banyak softtek, banyak sekali, akhirnya buntu. Ya ini kan sayang sekali, Masya Allah. Akhirnya apa? Buntu, nyemplung lagi. Ya udah dipotong lagi. Seperti ini karakter. Ya, merubah perilaku. Ayo kita change of behavior is very difficult. Merubah perilaku sangat sulit, tapi harus kita lakukan. Kita boleh lelah, jangan menyerah. Itu tugas dari kita semua. Camat, lurah, BK, LKM, PKK, Dinas Kesehatan, semua punya tugas. Tapi semua itu harus diawali dari kita. Kalau kita sudah sadar, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. CSR bisa maksimal hasilnya dan masyarakat juga bisa hidupnya enak, ya, tidak apalagi kumuh begitu datang ada sampah plastik yang itu baru, itu produksi baru, itu bukan lama. Kalau lama ketahuan itu yang menggenang-genang itu plastik itu pasti baru. Padahal kurang apa? Dinas terkait, puskesmas, dinas lingkungan hidup dan harus sosialisasi. Tolong jangan buang sampah sembarangan, tolong jangan buang ini ke laut. Harus kita bijak menggunakan plastik, bijak dalam apalagi bahwa laut ini bukan tempat sampah, tapi masih kita lakukan. Nah ya, jadi kalau Bunda menyampaikan ini, mengingatkan kembali bahwa kita akan jaga alam, kita harus jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Bayangkan Bu, kalau terjadi tsunami di negara kita ini kayak apa? Kalau kita tidak tanam mangrove, habis sudah. Tapi alhamdulillah karena pantai kita adalah pantai mangrove yang luar biasa banyak, jadi masih aman dan juga memang tidak ada pertemuan dua lempengan di dasar laut kita. Makanya pabrik-pabrik itu dibangun di kota-kota karena memang kita tidak ada apalagi pertemuan dua lempengan di dasar laut yang akan bisa menjadikan gempa tektonik. Ya, kalau gempa vulkanik itu di gunung-gunung, tetapi di dasar laut itu juga bisa terjadi gempa. Namanya gempa tektonik. Itu yang kemarin itu bagaimana Palu. Ya bisa hancur dalam seketika. Oleh karena itu selalu saya ingatkan kepada kita semuanya dari diri kita dulu. Dari diri kita, kalau kita sudah bicara pilah-pilah sampah, Bapak Subarkah sudah ada di rumahnya, pasti sudah ada di rumahnya itu.
mana yang apalagi yang organik dan anorganik, pilah-pilah. Saya pernah kemarin ke Twente, kerjasama dengan Universitas Twente. Di Twente itu masyarakatnya, jadi ada satu, dia tidak pakai sanitary landfill, tetapi dia pakai insenerator. Inseneratornya sangat luar biasa. Kita tidak menggunakan insenerator seperti itu. Dan masyarakatnya sudah kalau dia membuang tidak pilah-pilah, dia bayar. Jadi dia bawa ke sana, dia tidak pilah, dia bayar. Begitu kesadarannya sangat luar biasa. Nah ini memang menjadi tugas kita. Ya, tugas kita semua dasarnya adalah perilaku. Kalau kita bicara lingkungan, kembali lagi ke perilaku. Biar apapun fasilitas kita siapkan, kalau perilaku tidak berubah, ya seperti itu aja. Ya, sekali lagi atas nama pemerintah Kota Mampang, Bunda mengucapkan terima kasih kepada Pak Tagas. Mudah-mudahan nanti ada lagi CSR berikutnya. Semoga kita doakan Pak Tagas semakin maju, semakin jaya, dan juga karyawannya gajinya tambah naik semuanya. Ya kan,